kasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita kembali datang dalam hadirat Tuhan. Kita rindu untuk menyenangkan, kita rindu untuk memuji kebesaran namanya. Oleh sebab itu saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk masuk dalam hadiratnya lebih lagi. Rasakan kuasa-Nya bekerja, rasakan kasih-Nya ada di tempat ini, bersama-sama dengan setiap kita umat-Nya yang memanggil nama Yesus. Mari sembah Dia umat Tuhan, sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, kami datang, kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama Tuhan sembah Dia. Layakkan, masyurkan namanya, sebab Dialah yang layak ditinggikan, sebab Dialah yang layak dipuja. Terima kasih Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia umat Tuhan, sembah Dia umat Tuhan, sebab Dia layak ditinggikan, sebab Dia layak diagungkan. Dia Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Segeralah Bapa yang seperti ini. Kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Bahkan hari ini kami masyurkan nama-Mu yang berkuasa atas setiap umat-Mu. Terima kasih Yesus. Kami sembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa.
dua tangan terangkat dalam hadiratnya bersama, katakan kami yakin. Yakin. Yes Lord. Kami percaya Kau hadir. Amin, amin, amin. Yes Lord Jesus. Yakin Kau nyata di sini. Yang terbaik katakan kami yakin.
kami Tuhan. Biar semakin indah setiap karya Kau kerjakan dalam kehidupan umat-Mu. Biar semakin sempurna setiap karya Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Amin. Indah, indah, ku rasa
percaya bahwa dalam hadirat Tuhan ada suatu kuasa yang tidak terbatas. Ada satu harapan yang tidak pernah pupus. Percaya sama Tuhan. Datang dalam hadiratnya. Jika umat Tuhan tidak mengerti lagi apa yang harus dilakukan, jika tidak ada lagi jalan keluar, percaya hadirat Tuhan bekerja. Percaya hadirat Tuhan nyata atas kita. Yes. Dua-dua tangan terangkat, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia umat Tuhan. Shikara baba 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 ya sikire. Kira baba 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 ya sikire. Jesus. Yes, Lord. Kira baba 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 ya sikire. Amin. Amin. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia umat Tuhan. Yes. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Oh Jesus. Bersama-sama katakan dalam hadiratnya. Oh, dalam hadiratnya rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam Yes Lord, amin, amin. Jesus, dalam hadiratnya temukan iman kekuatan. Oh Jesus, bukan kasihnya. Bersama-sama dari dalam hadirat Tuhan, nyatakan dalam hadiratnya, dalam hadiratnya rasa bahagia. Oh, yes Lord, amin. Terima kasih Tuhan. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Yes Lord. Mari angkat tangan saudara. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Angkat tangan saudara, angkat wajahmu. Dalam hadiratnya Dan sejahtera. Yes. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. dalam hadiratnya temukan
tidak akan pernah menyerah. Amin. Karena kami percaya Tuhan yang pegang hidup kami. Yes, dalam nama Yesus. Yesus yang pegang kendalikan hidup kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami aman di dalam tangan-Mu. Hidup kami sempurna dalam genggaman tangan-Mu. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Tidak ada satu kuasa yang bisa memisahkan kami, menjauhkan kami dari penyertaan Tuhan, dari kasih Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, sembuhkan yang sakit, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, ampuni yang berdosa. Biar lewat Injil yang diberitakan hari ini, ada orang yang berdosa, orang jahat, yang kembali dari jalan-jalan yang jahat, dan hari ini datang kepada Yesus dan diselamatkan. Tuhan, sampaikan isi hatimu. Berkati kami semua dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Shalom umat Tuhan, shalom jemaat yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Haleluya, saya percaya saudara diberkati Tuhan. Haleluya, amin. Saudaraku, judul khotbah yang akan saya bagikan hari ini, orang yang benar hidup oleh iman. Haleluya. Judul khotbah hari ini, saudara boleh mencatat, orang yang benar hidup oleh iman. Mari lihat Alkitab saudara dalam Roma. Haleluya. Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama. Orang benar hidup oleh iman. Haleluya. Saya percaya setiap saudara diberkati Tuhan dahsyat dan luar biasa. Ayat 16, sebab Injil, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Saudaraku, Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Gereja Tuhan, umat Tuhan, kita harus punya keyakinan yang kokoh. Jangan ragu, jangan bimbang akan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Saudaraku, gereja Tuhan, judul khotbah hari ini, orang benar hidup oleh iman. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan biarkan dunia ini menipu saudara. Jangan biarkan hati saudara dicuri oleh dunia ini. Maka Paulus berkata, kita adalah orang-orang yang beribadah oleh karena roh Allah. Dan kita tidak bermegah oleh karena hal-hal lahiriah. Jadi kalau Anda sudah lahir baru, Anda sudah percaya kepada Yesus, tapi saudara masih bermegah oleh karena hal-hal lahiriah, ada hal yang salah dalam hidup saudara. Saudaraku yang diberkati Tuhan, maka Alkitab berkata, janganlah orang kaya bermegah karena ia kaya, janganlah orang pandai bermegah karena ia pandai, janganlah orang bijak bermegah karena ia bijak. Biarlah semua orang bermegah oleh karena satu hal, mereka mengenal Yesus, mereka berjumpa dengan Yesus. Maka Paulus berkata dalam kitab Filipi, kitalah orang-orang yang beribadah oleh karena roh Allah, dan tidak bermegah, tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, kepada hal-hal jasmani, kepada hal-hal yang materi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kembali kepada judul khotbah hari ini, orang benar harus hidup, mesti hidup oleh iman. Maka dengarkan gereja Tuhan, yang Tuhan cari dari hidup saudara bukan rumahmu yang besar, bukan mobilmu yang banyak, bukan deposito saudara yang banyak, tapi yang Tuhan cari dalam pengiringan saudara kepada Yesus hanya satu, iman saudara. Maka saudaraku, perkara iman adalah perkara yang sangat penting dalam hidup saudara. Saya ulangi sekali lagi, perkara iman bukan perkara yang biasa. Maka tatkala Yesus bangkit dari kematian, saudara tahu, saudara lihat Alkitab berkata, Yesus mencela ketidakpercayaan murid-muridnya. Dengan kata lain, Yesus tidak suka mereka tidak percaya. Bahkan Yesus berkata, berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Saudaraku gereja Tuhan, Yesus berkata, berapa lama lagi aku bersama-sama dengan kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Why? Karena mereka tidak percaya. Saudaraku gereja Tuhan, jangan anggap enteng iman. Maka Lukas pasal 18 berkata, waktu anak manusia datang, adakah ia mendapati ada iman di hatimu dan di hatiku? Tetapi
Tapi dengarkan, tatkala ada iman yang keluar dari mulut Yesus cuma satu, pujian. Yesus berkata kepada perwira Kapernaum ini, belum pernah kutemukan ada iman sebesar ini di kalangan orang Yahudi, orang Israel. Kenapa? Karena perwira itu berkata, aku tidak layak menerima engkau. Perwira itu sadar bahwa dia bukan orang pilihan, dia bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Maka dia berkata, nggak usah datang ke rumahku. Yesus, nggak usah datang ke rumahku. Ucapkan saja sepatah kata. Ucapkan saja sepatah kata. Ucapkan saja sepatah kata. Aku akan sembuh. Hambaku akan sembuh. Hambaku akan sembuh. Wow. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Seketika, sedetik itu juga hambanya sembuh. Kenapa? Karena firman itu menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bukankah langit dan bumi ada karena firman? Berfirmanlah Allah, jadilah langit, jadilah matahari, jadilah bulan dan bintang. Semuanya ada karena firman Allah. Haleluya, haleluya. Gereja Tuhan, judul khotbah hari ini, orang benar hidup oleh iman. Poin yang pertama yang saya mau sampaikan bagi saudara, orang Kristen sejati tidak boleh kehilangan iman sekalipun di masa yang sukar. Orang Kristen sejati tidak boleh kehilangan iman sekalipun di masa yang sukar. Justru iman itu akan kelihatan di masa yang sukar. Kesukaran akan menunjukkan kepada siapa orang itu bergantung, kepada siapa orang itu berharap. Kesulitan padang gurun akan menunjukkan kepada siapa saudara berharap, kepada siapa saudara bergantung. Haleluya. Maka dengarkan, orang Kristen sejati tidak boleh kehilangan iman sekalipun di masa yang sukar. Sadrak, Mesah, Abednego tidak kehilangan iman sekalipun resikonya dia harus dimasukkan ke dalam dapur api. Dan Sadrak, Mesah, Abednego tidak menyangka kalau hari itu ada angel ministry, ada pelayanan malaikat Tuhan. Yang dia tahu cuma satu, bagaimana mungkin aku bisa menyangkal Tuhan? Bagaimana mungkin aku bisa menyangkal Tuhan yang mengasihiku, Tuhan yang menyelamatkanku, Allah Israel, Allah yang hidup. Bagaimana bisa aku bisa meninggalkan dia? Maka saudaraku yang terkasih, waktu dia dibuang ke dapur perapian, raja itu berkata, bukan tadinya 3, sekarang kenapa jadi 4? Wow! Dengan kata lain, gak usah minta mujizat. Kalau iman saudara tetap setia, mujizat pasti terjadi. Wow! Saudaraku Daniel, imannya tidak goyah sekalipun dia dimasukkan ke dalam gua singa. Maka poin yang pertama yang saya mau sampaikan hari ini, perhatikan iman saudara. Perhatikan pengiringan kita kepada Yesus. Jangan sampai Yesus berkata, berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan engkau? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap engkau? Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Haleluya. Itu sebabnya Yesus menyembuhkan. Satu tujuan dia menyembuhkan supaya mereka yang disembuhkan menjadi percaya. Tapi jangan salah. Ada 9 orang kusta yang disembuhkan Tuhan. Mereka hanya menjadikan Yesus tidak lebih dari tabib saja. Sampai Yesus berkata, di manakah yang 9 orang itu? Bukankah 10-nya sembuh? Saudara lihat, 10-nya sembuh. Tapi dari 10 orang yang percaya bahwa dia Tuhan, hanya 1 orang. 9 hanya menjadikan Yesus tidak lebih dari tabib doang. Gereja Tuhan, Yesus bukan hanya penyembuh bagimu. Dia adalah Tuhan, penguasa tunggal, penguasa tunggal, penguasa tunggal dalam seluruh hidup saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Maka poin yang pertama, saudaraku gereja Tuhan, orang Kristen sejati tidak boleh kehilangan iman sekalipun di masa yang sukar. Saya ulangi, orang Kristen sejati tidak boleh kehilangan iman sekalipun di masa yang sukar. Maka Paulus berkata dalam Filipi pasal yang pertama 29, dengarkan firman Tuhan. Sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Maka orang Kristen, engkau harus menyambut kesulitan, engkau harus menyambut salib
bersukacita dan ucapan syukur. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Jika, perhatikan baik-baik, jika itu Tuhan izinkan atasmu, katakan haleluya. Maka saudara bisa bayangkan, di dalam penjara Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa. Saudaraku, itu sangat bertolak belakang dengan keadaan Paulus. Saya ulangi, itu sangat bertolak belakang dengan keadaan Paulus. Paulus ada di penjara, tapi dari penjara dia menuliskan surat kepada jemaat di Filipi, bukan 1 kali, bukan 2 kali, tapi dia berkata 14-15 kali, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Saudaraku, itu sangat bertolak belakang dengan keadaan jasmani Paulus. Saya beritahu saudara, ada orang lapar tapi tetap bersukacita. Siapa namanya? Paulus. Ada orang di dalam penjara tetap bersukacita. Siapa namanya? Paulus. Ada orang mengalami aniaya tapi tetap bersukacita. Siapa namanya? Paulus. Siapakah Paulus? Pengikut Kristus yang sejati. Kalau saudara bersukacita karena uang, itu adalah sukacita yang paling rendah mutunya. Kalau engkau bersukacita karena rumahmu yang besar, karena depositamu yang banyak, itulah sukacita yang paling rendah mutunya. Tapi di masa yang sukar, tatkala Tuhan izinkan engkau menderita karena Yesus, engkau menderita karena kebenaran, engkau melayani tapi engkau ditolak, engkau menabur, engkau memberi, engkau mengajak orang, tapi engkau dicuekin, bersukacitalah karena jerih payahmu dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Kita bukan bekerja untuk upah yang dari manusia, tapi kita bekerja karena kita tahu ada satu mata yang selalu melihat kita, Yesus namanya. Gereja Tuhan jangan melayani karena upah, jangan memperhatikan orang karena upah, tapi melayanilah dia karena kita sudah dilayani oleh Tuhan, sudah dilayani oleh Tuhan, sudah dilayani oleh Tuhan. Maka Paulus berkata, sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih Kristus melayani kamu semuanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, poin yang pertama yang saya mau sampaikan, bahwa orang Kristen sejati tidak boleh kehilangan iman, sekalipun di masa yang sukar. Justru iman saudara akan muncul di masa-masa yang sukar, karena iman menunjukkan kepada siapa Anda dan saya bergantung. Iman menunjukkan, kesukaran akan menunjukkan kepada siapa Anda bergantung. Haleluya, haleluya. Maka dengarkan, Paulus ada di penjara, tapi penjara tidak bisa membunuh sukacitanya. Paulus mengalami kelaparan, tapi kelaparan tidak bisa membunuh sukacitanya. Wow. Yang pertama, yang kedua, jadilah tenang dan jangan tundukkan dirimu kepada kepanikan. Jadilah tenang, jangan tundukkan dirimu kepada kepanikan. Maka saudaraku, Matius pasal 14 ayat 27, Yesus berkata kepada murid-murid, tenanglah, ini aku, jangan takut. Saudaraku, jam 3 pagi, Yesus melihat bahwa murid-muridnya, perahu mereka diombang-ambing oleh angin sakal. Sedetik saja Yesus terlambat, maka murid-murid mereka akan mati saat itu. Tapi lihat, Tuhan kita adalah Tuhan yang hafal akan waktu. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengendalikan waktu. Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan waktu. Pertolongan Tuhan tidak mungkin terlambat. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Oleh karena itu, saudaraku, gereja Tuhan yang kedua, jadilah tenang dan jangan tundukkan dirimu kepada kepanikan. Karena waktu Anda panik, Anda akan melakukan hal yang salah. Waktu saudara panik, itulah kesempatan iblis mengambil alih hidupmu, mengambil alih hidupmu, mengambil alih hidup saudara. Contoh waktu saudara dalam perjalanan, tiba-tiba ada orang ingin menyenggol saudara. Pilihan di tangan saudara. Saudara bisa marah, saudara bisa maki-maki itu orang. Tapi Tuhan mau engkau tidak marah. Tuhan mau engkau tidak membalas. Tuhan mau engkau tenang. Karena waktu engkau tenang, mujizat terjadi. Maka poin yang kedua, jadilah tenang, jangan tundukkan dirimu kepada kepanikan. Saudara harus mengerti, gereja Tuhan, Anda harus mengerti, ini adalah cara iblis bekerja. Iblis buat kepanikan, iblis buat ketakutan untuk mengambil alih hidup saudara. Karena waktu kamu panik, waktu kamu takut, setan akan ambil alih segala-galanya. Tapi waktu kamu tenang, Alkitab berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jadilah tenang
Jangan tundukkan dirimu kepada kepanikan. Banyak orang berkata, Pak Pendeta, apa itu tenang? Apa itu istirahat dalam hadirat Tuhan? Tenang artinya, perhatikan baik-baik. Bisakah saudara datang kepada salib Kristus? Lalu saudara menundukkan diri saudara, karena Anda percaya bahwa spirit yang membuat engkau takut sudah dikalahkan. Spirit yang membuat engkau stres, spirit yang membuat badanmu lemah, spirit yang menghancurkan pernikahanmu, spirit yang menghancurkan bisnismu 2000 tahun yang lalu sudah dikalahkan di atas kayu salib. Di atas kayu salib, di atas kayu salib, di atas kayu salib. Bahkan Yesus berkata dalam kitab Wahyu bahwa kunci itu sudah ada di tanganku. Kunci apa? Kunci kerajaan maut itu sudah diambil alih oleh Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah sengatmu? Di manakah sengatmu? Jadilah tenang artinya. Bisakah saudara Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini hari ini, engkau menundukkan dirimu di bawah kaki salib Kristus, dan engkau biarkan langit dan bumi berlalu, tapi firman Allah tinggal kekal. Masalahmu yang menawan pikiranmu, yang menawan masa depanmu, yang menghancurkan pernikahanmu, yang menghancurkan bisnismu, berlalu dari hidup saudara, berlalu dari hidup saudara, berlalu dari hidup saudara. Gereja Tuhan, jangan anggap enteng rasa tenang dan istirahat. Justru hanya orang-orang yang beriman yang bisa tenang, karena rasa tenang adalah ekspresi terbesar dari iman saudara. Garis bawahi, rasa tenang adalah ekspresi terbesar dari iman saudara. Anda boleh pelayan Tuhan, bahkan Anda boleh pendeta, tapi kalau hari-hari Anda dipenuhi oleh rasa takut akan keuangan, rasa takut akan pelayanan, rasa takut akan masa depan, saya beritahu saudara, Anda sedang kehilangan arah, Anda sedang kehilangan iman. Karena ketakutan menunjukkan iman tidak ada di sana. Ketakutan menunjukkan iman tidak ada di sana. Tapi rasa tenang, istirahat dalam hadirat Allah menunjukkan kalau iman sedang bekerja di sana. Haleluya, haleluya. Maka Yesaya 32:17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran adalah ketentraman dan keterangan. Saya beritahu saudara, dunia tidak bisa memberikan Anda ketenangan, hanya firman Allah yang bisa memberikan Anda ketenangan. Maka poin yang kedua, jadilah tenang dan jangan tundukkan dirimu kepada kepanikan. Karena waktu Anda panik, maka iblis akan mengambil alih hidup saudara. Ia akan mengambil alih bisnismu, ia akan mengambil alih pelayananmu, ia akan mengambil alih jalan-jalan hidup saudara. Tapi waktu Anda tenang, Alkitab berkata, jadilah tenang. Kamu bisa berdoa. Waktu kamu tenang, kamu bisa melihat campur tangan Tuhan. Waktu Anda tenang, Anda bisa melihat memang banyak pintu yang tertutup, tapi selalu ada pintu-pintu yang terbuka. Selalu ada pintu-pintu yang terbuka. Selalu ada pintu-pintu yang terbuka. Wow! Haleluya. Haleluya. Yang ketiga. Poin yang ketiga, bergantunglah kepada perkataan Tuhan. Lukas pasal yang ke-7 ayat 7. Haleluya. Lukas pasal yang ke-7 ayat 7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dengan judul Yesus menyembuhkan hamba, seorang perwira di Kapernaum. Saudaraku, perwira itu berkata, aku tidak layak menerima engkau datang ke rumahku. Ucapkan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Poin yang ketiga, gereja Tuhan, seberapa besar saudara merindukan Yesus? Saya ulangi sekali lagi, seberapa besar saudara bergantung kepada perkataan Yesus? Ada banyak orang membutuhkan Yesus pada saat dia sakit. Setelah dia sembuh, dia sudah tidak butuh Yesus. Ada banyak orang Kristen, dia membutuhkan Yesus waktu dia bangkrut, tapi setelah dia dipulihkan, dia sudah tidak butuh Yesus. Ada banyak orang Kristen, dia butuh Yesus pada saat dia miskin. Tatkala dia terima kelimpahan, dia tinggalkan Yesus. Bahkan Alkitab berkata ada 10 orang kusta, dia membutuhkan Yesus karena dia sakit. Tapi tatkala dia sembuh, Alkitab berkata orang kusta itu meninggalkan Yesus. Dari 10 orang, hanya 1 orang yang datang kepada Yesus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, seberapa besar saudara membutuhkan Yesus? Gereja Tuhan, seberapa besar saudara membutuhkan Yesus? Saudaraku, perwira ini, dia sangat membutuhkan Yesus. Bahkan dia berkata, ucapkan sepatah kata, hambaku akan sembuh. Saudaraku gereja Tuhan, saya butuh Yesus bukan pada saat sakit, tapi saya membutuhkan Yesus seluruh hidup saya.
Saya membutuhkan Yesus untuk berjalan. Saya membutuhkan Yesus untuk saya duduk. Saya membutuhkan Yesus untuk berkhotbah. Saya membutuhkan Yesus untuk mandi. Saya membutuhkan Yesus untuk sisiran. Saya membutuhkan Yesus untuk berbicara. Saya membutuhkan Yesus. Saya membutuhkan Yesus. Saya membutuhkan Yesus. Saudaraku, menyedihkan sekali. Ada banyak orang sakit datang ke gereja. Tapi tatkala dia sakit, waktu firman Allah disampaikan, dia cuek. Yang dia tunggu adalah kapan altar call, kapan doa penyembuhan. Dia tanya ini ngapain? Oh lagi khotbah, masih khotbah katanya. Tapi giliran altar call dia berlari paling depan. Apa yang terjadi? Kesembuhan tidak terjadi. Lalu dia kecewa, dia bilang katanya kesembuhan. Buktinya saya sudah datang berkali-kali KKR, tidak ada kesembuhan. Kenapa? Karena Tuhan lihat hati seseorang. Dengarkan Bapak Ibu, kalau kamu sakit, yang kamu butuhkan bukan kesembuhan. Yang kamu butuhkan adalah firman Allah yang dahsyat dan luar biasa. Waktu kamu berkekurangan, yang kamu butuhkan bukan kelimpahan. Yang kamu butuhkan adalah firman Allah yang dahsyat dan luar biasa. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Maka Yohanes pasal 6 ayat 63 berkata, daging sama sekali tidak berguna, tapi rohlah yang memberi kehidupan. Perkataan-perkataan yang kuucapkan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Yohanes pasal 6 ayat 63 berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kuucapkan kepadamu adalah hidup. Saudara yang diberkati Tuhan, bisakah saudara membuka hati hari ini untuk saudara dilawat oleh firman Allah? Saudaraku, dalam kitab Kejadian, Alkitab berkata Hagar, dia lari dari kenyataan. Dia lari dari kenyataan karena dia ditindas oleh nyonyanya Sarai. Itu sebabnya Hagar dalam keadaan mengandung, dia lari dari rumah Abraham. Tapi tatkala dia lari, malaikat Tuhan menjumpai Hagar dan berkata, Hagar, dari manakah datangmu dan kemana kau pergimu? Hagar berkata, aku lari dari nyonyaku yang menindas aku. Saya beritahu saudara, Allah kita adalah Allah yang baik. Dia bukan hanya mengasihi Abraham, dia juga bukan mengasihi Sarai, tapi dia juga peduli kepada Hagar. Dan Tuhan berkata, Hagar, aku akan memberkatimu. Anak yang kamu lahirkan, beri nama Ismail. Aku akan memberkatimu karena aku melihat penindasanmu, aku melihat penderitaanmu. Sekarang Hagar, pulanglah kembali ke rumah Abraham. Saudaraku, Hagar awalnya pipinya penuh dengan air mata karena dia mengalami penindasan demi penindasan. Tapi hari itu firman Allah melawat Hagar, dia ditangkap oleh Tuhan. Lalu Hagar berkata, El Roi, El Roi, El Roi. Di sini aku melihat Tuhan yang melihat aku, Tuhan yang mengenal aku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, siapapun saudara, Tuhan kenal saudara. Tuhan itu berkata, Hagar, hamba Sarai. Dia tahu Hagar itu hamba Sarai. Dia berkata, dari manakah datangmu? Kemana kau pergimu? Saudaraku yang diberkati Tuhan, Hagar awalnya tidak kuat, tapi ketika dia mengalami suara Tuhan, dia mengalami firman Allah, Hagar dipulihkan. Maka Hagar berkata, El Roi, di sini aku melihat Tuhan yang melihat aku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita membutuhkan firman yang dahsyat, firman yang luar biasa, yang menyegarkan hidup saudara hari ini. Maka poin yang keempat, yang terakhir, haleluya, saudara harus bertumbuh dalam iman. Katakan haleluya. Iman saudara tidak boleh sama dari dulu sampai sekarang. Kan Pak Pendeta, Yesus tetap sama. Itu berbeda sekali. Yesus kita tetap sama, tapi imanmu tidak boleh sama. Iman saudara harus progres dari hari ini. Oh, hari ini progres dalam nama Yesus. Maka Roma tadi berkata, dari iman kepada iman, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Saya akan tutup saudaraku dengan satu peristiwa yang luar biasa. Haleluya. Saudara lihat Alkitab saudara, dengan judul Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayam. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayam dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Wow, menyedihkan sekali. Saudara, orang ini curhat kepada Yesus, bilang begini, Yesus, anakku sakit, aku bawa kepada murid-muridmu, tapi nggak terjadi apa-apa. Mereka udah berteriak-teriak, tapi nggak terjadi apa-apa.
Lihat ayat 17, kata Yesus kepada murid-muridnya, hai kamu yang tidak percaya dan yang sesat. Wow, saudaraku, jangan anggap enteng percaya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, hai kamu yang kurang percaya dan sesat. Haleluya. Yesus berkata, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar kepada kamu? Saudaraku, kalau Anda kehilangan iman, Yesus sedang berbicara di depanmu. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Saudaraku yang diberkati Tuhan, karena Yesus tidak mau kita kehilangan iman. Tapi Yesus bangga kalau Anda tetap percaya, Anda tetap setia. Sekalipun ada kesukaran, sekalipun ada kesulitan, mulut saudara tetap memuji Tuhan. Tangan saudara tetap terangkat kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Lalu ayat 18, dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Saudara lihat, murid-muridnya, bukan satu murid-muridnya usir setan gak bisa. Tapi Yesus seketika sembuh. Ayat 19, kemudian murid-murid itu datang dan bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Haleluya. 20, Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Dengan kata lain, Yesus mau bilang, bukan hanya bagiku tidak ada yang mustahil, bagi kamu juga yang percaya kepadaku, tidak ada perkara yang mustahil bagi saudara. Haleluya. Lalu ayat 21, ini yang akan saya bahas sebentar. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali berdoa dan berpuasa. Saudaraku, saya beritahu saudara, ini yang membedakan doa puasa orang Kristen. Saudaraku, ayat di atas membicarakan tentang iman, lalu ditutup dengan doa dan puasa. Saya beritahu saudara, Yesus tidak berbicara tentang doa dan puasa, no. Tapi Yesus yang sedang Yesus bicarakan adalah tentang iman. Dengan kata lain, karena Yesus berbicara tentang iman yang bertumbuh. Haleluya. Kenapa? Kenapa mereka tidak bisa mengusir setan? Jawabannya sederhana. Karena iman mereka tidak cukup untuk mengusir setan itu. Rasa percaya mereka tidak cukup untuk mengusir setan itu. Katakan haleluya. Maka Yesus berkata, jenis ini tidak bisa kecuali doa dengan puasa. Dengan kata lain, Yesus mau bilang, kamu harus banyak duduk dulu diam di kakiku. Dan waktu kamu duduk diam di kakiku, kamu akan mendengarkan perkataan-perkataanku yang membuat imanmu menjadi bangkit. Maka saudaraku, waktu Marta sibuk dengan banyak hal, Yesus berkata, Marta, Marta, engkau sibuk dengan banyak hal. Tetapi Maria, dia mengambil bagian yang terbaik yang tidak diambil daripadanya. Yaitu Maria, dia duduk diam di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan. Saudaraku, saya beritahu saudara, iman adalah alat tukar. Ikuti saya, iman adalah alat tukar. Kurang semangat, iman adalah alat tukar untuk mengambil perkara-perkara yang supranatural. Katakan haleluya. Maka dalam Yohanes pasal 11, Yesus berkata kepada Marta, Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Tapi Marta berkata, Tuhan, sudah 4 hari, sudah berbau. Yesus berkata, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya beritahu saudara, dunia mengajarkan percaya dulu, baru melihat. Dunia mengajarkan melihat dulu, baru percaya. Melihat adalah mempercayai. Jadi orang harus lihat barangnya dulu, baru percaya. Tapi Yesus mengajarkan, Anda tidak perlu melihat. Anda cukup percaya. Waktu Anda percaya, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Anda percaya, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Maka saudaraku, iman adalah alat tukar. Kalau saya punya uang 20 juta, saya tidak bisa beli mobil. Saya hanya bisa beli sepeda motor. Bagaimana caranya supaya saya bisa membeli mobil? Saya harus mengumpulkan alat tukar yang lebih banyak, uang yang lebih banyak. Kalau uang itu sudah ada ratusan juta, baru saya bisa membeli mobil. Iman juga sama. Ada orang bisa menyembuhkan penyakit A, tapi tidak bisa menyembuhkan penyakit B. Bukan Yesusnya yang berubah, no. Ini bicara tentang ukuran iman. Itu sebabnya tatkala murid-murid tidak bisa, Yesus berkata, jenis ini harus dengan doa dan puasa. Artinya Yesus mau murid-muridnya mereka banyak duduk diam mendengarkan. Maka Yesus bilang, berapa lama lagi aku harus tinggal dengan kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar menunggu iman kamu bertumbuh? Haleluya.
Maka dengarkan Bapak Ibu Saudara, kalau Anda punya iman, Anda punya segalanya. Kalau Anda punya iman, Anda punya segalanya. Kalau Anda punya iman, Anda akan punya segalanya. Wow! Haleluya! Perkara yang besar akan terjadi kalau Anda punya iman. Maka yang sakit dengan iman berkata, aku sudah. Yang lemah berkata, aku. Yang miskin berkata, aku sudah. Wow! Haleluya! Maka hari ini gereja Tuhan, kau harus bangkit. Ketika kau melihat pintu tertutup, engkau berkata, wow, aku percaya ada pintu yang tertutup. Haleluya! Maka Yehezkiel berkata, Tuhan berkata, Yehezkiel, apa yang kau lihat? Yehezkiel berkata, aku lihat tulang-tulang yang berserakan. Bernubuatlah kepada tulang-tulang itu. Dan apa yang terjadi waktu Yehezkiel bernubuat? Alkitab berkata, tulang-tulang yang kering berubah menjadi pahlawan, menjadi tentara yang sangat besar. Haleluya, haleluya. Gereja Tuhan, poin yang keempat, bertumbuhlah dalam iman. Hari ini ada sesuatu yang kayaknya Anda nggak bisa, tapi saya beritahu saudara, tinggalkan dulu itu. Engkau kunci kamarmu dan engkau bermeditasi, engkau merenungkan firman Allah. Waktu engkau baca firman, engkau dengar taat, baca, 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 dengar taat. Manusia roh Anda mulai bertumbuh. Wow! Haleluya! Maka ada hal yang mustahil bagimu. Hari ini, 2 minggu lagi, tidak mustahil. Ada yang hari ini mustahil bagimu. 3 bulan lagi, ada di tanganmu, ada dalam genggamanmu. Haleluya, haleluya. 4 hal yang saya bagikan hari ini. Orang benar hidup oleh iman yang pertama. Orang Kristen sejati tidak boleh kehilangan iman sekalipun di masa yang sukar. Poin yang kedua, jadilah tenang dan jangan tundukkan dirimu kepada kepanikan. Yang ketiga, bergantung kepada perkataan Tuhan. Yang keempat, bertumbuhlah dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku yakin kau hadir di sini. Angkat tangan saudara, ku rasakan. Yes God. masa-masa yang sukar ini akan ada mujizat Tuhan, akan ada pertolongan Tuhan. Karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan mungkin dikecewakan. Mari angkat roti tinggi-tinggi, haleluya. Kemudian Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti di tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Apakah saudara percaya? Engkau yang percaya makan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan tinggi-tinggi.
Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang diberbuat bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Engkau yang percaya, mari minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Orala bayar Allah. Terima kasih Tuhan. Di saat ku menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Mari angkat tangan saudara di dalam Tuhan. Saya percaya saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Saudara yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Mari angkat tangan saudara, kita berdoa untuk Indonesia. Angkat tangan saudara, berdoa untuk Indonesia. Indonesia diberkati. Kota di mana kami tinggal diberkati. Umat Tuhan diberkati. Sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tidak ada satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Semua sakit penyakit tunduk kepada nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau yang memberkati umat-Mu dalam nama Yesus. Mereka yang sedang berkekurangan, Tuhan, Engkau adalah Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberikan pekerjaan-pekerjaan yang baru, bisnis-bisnis yang baru, sumur-sumur yang baru. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Sebagai ucapan syukur kami, Tuhan, hari ini kami mau menabur. Saudaraku gereja Tuhan, kita mau menabur, kita memberi, dan saya percaya kita memberi karena kita diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan memberi dengan sukacita. Haleluya. Angkat tangan saudara Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, yang tidak punya pekerjaan Tuhan bukakan jalan. Kami berdoa Tuhan, yang berkekurangan Tuhan menyediakan. Yehova Jireh, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Orang-orang berdosa Tuhan ampuni, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan diselamatkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama berkata amin. Saudara, sebelum saudara memberi, kita perkatakan satu firman Tuhan. Katakan haleluya. 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Angkat tangan saudara, ikuti saya katakan, tepung dalam tempayan tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Amin. Angkat tangan saudara, katakan, tepung dalam tempayan tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Katakan haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara boleh menabur. Ada nomor rekening gereja kita. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Dan saudara yang membawa persembahan persepuluhan dan ucapan syukur saudara, dan saudara yang ingin membantu pekerjaan Tuhan, saudara, saya percaya dimanapun saudara berada, di kota manapun saudara tinggal, saya percaya Tuhan akan memberkati setiap taburan saudara, sehingga setiap kita akan melihat ada pemeliharaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama. Kiranya
Tuhan memberikan engkau kasih karunia di sepanjang minggu ini. Angkatlah tanganmu, di tanganmu ada umur panjang dan sehat. Di tangan kirimu ada kekayaan dan kebenaran. Terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita yang diberkati berkata. Amin. Amin. Amin.